Halo, dengan Bang Review di sini dan ada Infinix Hot S dan akan aku review ya akhirnya setelah 2 mingguan lebih. Dan kayak biasa sebelum di review kita lihat dulu spesifikasi lengkap si Infinix Hot S. Ya, Infinix Hot S. Jadi ini merupakan varian terbaru pada saat video ini dibuat. Variannya Infinix. Jadi kelasnya tuh antara level low end sampai middle end ya. Dan harganya sendiri sekitar 1,6 jutaan dan bisa dibeli di Lazada tentunya. Ya, dari bodinya. Jadi ini menggunakan bodi metal pada bagian belakangnya. Jadi seri Infinix pertama dengan bodi metal ya belakangnya. Dan belakangnya ini nggak full metal sebenarnya, hanya bagian tengahnya doang. Bagian atas dekat kamera sama bagian bawahnya ini plastik ya. Overall menurutku ini adalah bodi smartphone Infinix yang paling kece ya daripada seri-seri Infinix sebelumnya. Oke, untuk tata letak tombol pada bagian atasnya ada lubang earphone. Bagian bawah ada lubang speaker. Jadi walaupun speakernya nih lubangnya 2, tapi yang hidup cuma sebelah kanan doang ya. Bagian kanan ada tombol volume up and down sama tombol power. Di sisi sebaliknya ada lubang SIM tray ya, dual SIM, micro SIM, sekaligus micro SD card. Jadi modelnya hybrid gitu ya, gantian. Terus pada bagian belakangnya aku senang banget penampakannya. Jadi atas sendiri itu ada kamera 13 megapiksel, ada 2 LED flash bagian bawahnya persis, terus ada sensor sidik jari ya, ada tulisan Infinix. Dan terakhir pada bagian depannya ini ada kamera, ada flashnya juga. Dan di bagian bawah sendiri ada capacitive button warna putih ini, desainnya ya kurang kekinian menurutku. Dan sayangnya nggak ada backlightnya ya. Oh ya, untuk notifikasi LED juga nggak ada. Terus kita beralih ke layarnya. Jadi layarnya ini 5 inch dengan resolusi HD. Dan untuk layarnya sendiri nggak ada kendala untuk dipakai outdoor, visibilitasnya cukup oke. Tone warnanya cenderung cool ya, aku seneng banget. Viewing angle juga lumayan dan ya aku nggak ada keluhan yang berarti terhadap layarnya si Infinix Hot S. Lalu kita akan bahas fingerprintnya. Jadi fingerprintnya ini ada di bagian belakang. Fingerprintnya sendiri cukup gegas. Hap-hap, dipencet dan sepersekian detik langsung hidup, langsung ke unlock. Dan ya fingerprintnya ini cukup minimalis. Jadi nggak ada fitur kayak untuk mengakses aplikasi tertentu pakai sidik jari tertentu dengan cepat ya. Mainly cuman buat unlock aja. Kemudian kita akan berbicara tentang OS-nya. Jadi si Infinix ini dulu pakai yang namanya XUI, sekarang pakai XOS. Klaimnya lebih hemat baterai sama performanya lebih wus-wus, lebih kenceng. Dan satu hal yang agak berbeda yaitu dari tampilannya tentunya. Jadi kalau dulu kita bisa mengarrange icon-icon dari app drawer, bisa langsung kita pindah ke home screen, mau aplikasi apa yang tampil di home screen. Sekarang nggak, semuanya dijembreng di home screen. Dan yang aneh adalah ini, ada app drawer. Oke, dipencet aja bagian kotak-kotaknya itu. Dan app drawernya ini hanya sebagai katalog aja, diurutin A, B, C, D, E, F, sampai Z. Dan kalau aplikasinya ditahan, nggak bisa kita pindah secara langsung ke home screen ya. Jadi fungsinya ya cuman buat katalog doang. Dan kurang berguna ya menurutku ya. Mending nggak usah pakai yang namanya app drawer sekalian. Oleh karena itu, karena ini Android, maka aku lebih prefer pakai custom launcher. Jadi aku pakai Nova Launcher sama pakai Urmun Icon Pack. Dan sekarang tampilannya kelihatan kayak Nougat. Iya, walaupun begitu sekarang ada dua fitur yang aku cukup impress. Yang utama adalah freezer. Wow, ada kulkasnya. Bukan, jadi freezer ini fungsinya ya seperti kita memfreeze. Jadi aplikasi tertentu misalnya kita nggak pengen uninstall, nggak pengen dia jalan di background, tapi kita suatu saat butuh aplikasi tersebut, daripada di uninstall terus download lagi, kita freeze aja ya. Tinggal kita pilih aplikasinya, kemudian di freeze, maka dia akan
seolah-olah nggak ada di smartphone kita, padahal masih ada, cuman dia sedang tidur, sedang koma gitu. Dan satu lagi yaitu X-Hide. Ini sangat berguna banget buat sembunyi-sembunyi. Ya, jadi dengan X-Hide kita bisa menyembunyikan yang namanya komunikasi pada orang-orang tertentu, terus gambar sama video tertentu, recording tertentu, dan aplikasi tertentu. Contohnya nih, misal kita punya gambar-gambar privat, privat, atau video privat, pengen kita sembunyikan, pengen nggak orang lain menemukan hal tersebut, langsung kita masuk ke X-Hide, kemudian kita tambah gambar atau video yang pengen kita umpetin. Atau aplikasi tertentu, misal kita punya anak hobinya main game, kita umpetin aja gamenya melalui X-Hide ini, maka dia nggak bisa mengakses aplikasi atau game tersebut. Dan cara satu-satunya untuk mengakses X-Hide yaitu menggunakan fingerprint. Jadi kudu pakai fingerprint ya buat mengakses X-Hide ini, atau masukin password yang udah di setup sebelumnya. Dan kalau pengen lebih stealthy lagi, yaitu kalian tinggal masuk ke setting di X-Hide dan centangin ya, aktifin mode hidden mode. Jadi kalau hidden mode aktif, maka si X-Hide ini nggak akan muncul di home screen ataupun app drawer kalian. Dan gimana cara mengaksesnya? Jadi ini cukup smart, tinggal buka yang namanya phone ya, buka phone, kemudian kita dial pagar-pagar 1, 2, 3, 4, dan secara langsung kalian akan didirect ke aplikasi X-Hide. Dan ini sangat tersembunyi banget. Oke, lalu kita bahas dari performanya. Jadi performanya ya, kalau dari benchmark Antutu skornya cuma 30 ribuan. Ya mungkin kalian akan pesimis ya, skornya cuma 30 ribuan, tapi jangan lihat yang namanya skor benchmark. Karena yang pertama adalah kemampuan gamingnya. Jadi aku coba game-game berat, cukup berat, kayak Injustice, dapat berjalan dengan lancar ya. Kemudian Asphalt dapat berjalan dengan sangat lancar. Dan Riptide GP2 juga dapat berjalan dengan sangat smooth. So, gimana dengan performa misal buka tutup aplikasi? Untuk buka tutup aplikasi ya lumayan gegas. Mungkin ada sedikit lag, ada sedikit stutter ketika kita sedang melakukan tas-tas yang berat ya, kayak buka website yang gede atau lagi upload video di Instagram. Kadang aku suka ngerasain sedikit stutter. Dan untuk multitasking bisa dibilang lumayan, untuk pindah-pindah aplikasi, app yang kecil nggak banyak-banyak banget. Ya, dan sekarang dari kameranya sendiri aku juga cukup puas. Jadi untuk kameranya sendiri ada mode manual, dan ya bagi kalian penggemar kamera tentu kalian bisa mengeksplor berbagai macam teknik ya pakai mode manual tadi. Dan untuk hasil capture-nya bisa dilihat pada slideshow berikut untuk kamera belakang. Jadi hasilnya ini mengingatkanku pada hasil capture-nya si Infinix Note 2, cukup sharp ya, dan warnanya kelihatan pekat. Overall udah lumayan banget ya, dengan harga 1,7an dapat kamera belakang yang kayak gini. Dan untuk kamera depan, aku juga lumayan puas. Untuk selfie hasilnya ya lumayan oke. Dan yang terpenting ada flashnya pada bagian depan, walaupun aku nggak pernah pakai flashnya. Terakhir tentu dari baterai. Jadi baterainya sendiri cukup gede, 3000-an mAh, dan dia bisa tahan kurang lebih 1 harian, lebih dikit, 1/4, 1,5 harian gitu. Dan aku pakai screen on time-nya sekitar 3-4 jaman. Dan usage-nya sendiri ini aku capture ya pada saat baterainya tinggal 15%. Dan ya bisa dibilang ya standar lah ya, untuk baterainya nggak awet-awet banget, nggak boros-boros banget. Oke, itu tadi review singkat si Infinix Hot S, dan kesimpulannya, jadi untuk harga segini ini bisa dibilang worth it, best value. Karena yang pertama adalah dia ini resmi, service centernya jelas, dan ada fitur service pick up ya sekarang ya, keren banget. Terus yang kedua adalah dari fiturnya sendiri, ini cukup komplit fiturnya. Yang pertama ada fingerprintnya bagian belakang. Fingerprintnya juga cukup gegas ya untuk unlock.
Terus kameranya belakang cukup oke. Dan kamera depan ada flashnya. Dan terakhir adalah dari performa untuk gamingnya ya, cukup dapat diandalkan. Ya, gitu aja review si Infinix Hot S. Dan kalau kalian pengen banget punya Infinix Hot S, link pembeliannya ada di deskripsi video. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review. Kemudian follow Twitter sama Instagram @bangreview dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.